Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para baciper, bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi kali ini saya akan memberitahukan salah satu part yang mungkin sering diganti pada saat Anda melakukan bore up, terutama di berbagai jenis motor. Sistem starter model gini masih dipergunakan, meskipun di beberapa motor yang baru itu udah tidak ada ya. Part apa aja itu yang sering mengalami kerusakan pasca bore up atau pada saat mesin udah di bore up? Silahkan tonton videonya sampai selesai. Kita intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para baciper, bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Oke, untuk part yang sering rusak di motor yang bore up, bukan sering sih, kadang-kadang mungkin Anda mengalami kendala di situ. Di sistem starter itu adalah one way. Jadi one way. Nah, ini one way. One way ini sering rusak itu ya karena kan kita beban mesin untuk diputarkan sesudah bore up itu lebih berat dibanding dengan yang orisinilnya. Makanya sinokanasnya juga lebih bagus pakai yang ADS kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, yang biasa aja. Nah, untuk one way-nya sendiri seperti ini. Jadi kenapa disebut one way? Itu karena dia majunya cuma searah. Jadi ke sini nggak ngait, ke sini ngait. Makanya pada saat starter dia ngait. Kalau nggak starter dia ngelos kayak gini. Nah, untuk one way sendiri, letak X-ray ada sebelah sini, jadi di belakang belakang CVT, termasuk NMAX juga sama di sini. Nah, motor apa yang masih menggunakan one way seperti ini itu biasanya yang ada dinamonya kayak M3, NMAX, terus Mio J, X-Ray itu masih. Kalaupun yang ada seperti Honda itu beda sistemnya, bukan seperti ini. Dan ini one way-nya terendam oleh oli. Nah, meski terendam, one way ini biasanya untuk di motor bore up kadang rusak gitu, karena kan beban memutarkan starternya lebih berat. Terus pada saat matiin motornya juga hentakannya lebih kenceng, struck gitu ya. Nah, jadi part-part ini memang sering sekali rusak. Nah, untuk motor X-Ray sendiri itu kita substitusi partnya itu bisa menggunakan Mio M3. Karena kalau Mio M3 itu si one way-nya udah menggunakan per. Jadi one way-nya udah menggunakan per seperti ini. Saya buka dulu, ini baru ya. Nah, pegasnya itu udah menggunakan model per seperti ini. Jadi dia lebih awet dibanding yang bawaan Mio J yang masih menggunakan plat seperti ini. Jadi Mio J itu kayak si CRF ya, sama kan bawaannya itu model plat seperti ini. Jadi dia cepat rusak dan mudah patah dan sering hilang gitu. Kadang kalau udah bubuk dia masuk ke dalam mesin, ke karter. Jadi ya harus dicari juga. Ini kalau bawaan sekarang kita ganti M3 yang model per gini. Dan ini lebih kuat ya dibanding yang bawaannya. Dan untuk pemasangannya di X-Ray ini PNP nggak usah yang dirubah-rubah, dia tinggal pasang aja. Nah, untuk one way ini kalau kena itu gejalanya starternya ngelos, jadi nggak ngait, ser ya. Jadi kalau dilihat pakai mata juga bisa sih, kipasnya nggak jalan. Jadi pas di starter kipasnya nggak nyala atau puli depannya nggak jalan, jadi cuman ngosot lah, suster ngesot, jadi nggak bisa ngait dia. Nah, kenapa nggak bisa ngait? Itu salah satunya si pegasnya udah nggak ada, pada hilang. Ini kan bekasnya si motor ini, dia udah pada hilang semua pegas-pegasnya, jadinya nggak ada tekanan ya, jadinya ngelos. Satu itu. Keduanya si pelornya udah kemakan, jadi diameternya udah kecil sehingga tekanannya jadi berkurang, jadi ngelos. Terus satu lagi yang rusaknya itu biasanya lawannya si one way yang ini. Nah, lawannya ini kalau ininya udah ke makan, itu kegores ya, itu biasanya gemuruh motornya itu.
Nah, cuman gemuruhnya itu kalau misalkan tidak digas. Kalau digas hilang, kalau lepas gas ada biasanya guk berisik lah gitu ya, noise. Jadi biasanya munculnya itu kalau digas hilang, kalau lepas gas, kalau lagi lamsam itu kedengeran. Itu biasanya si bagian ininya pada cacat kasar atau si pelornya udah cacat juga. Nah, kalau di saya dibacit, kalau misalkan ininya kelihatannya masih bagus, biasanya ini saya poles pakai mesin bubut, pakai amplas. Ininya diganti yang baru. Ya kalau ada mah mending baru dua-duanya biar awet. Soalnya kalau misalkan ininya cacat, ininya baru, itu biasanya nanti gemuruh sama nanti ininya cepat rusak. Jadi kalau disarankan harus ganti dua-duanya. Sama lahar. Jadi lahar ini juga kadang kena kayak gini kan udah ngederek-dek tuh. Ini diganti jadi udah apa ya, neredak tuh udah seret lah kerasa. Seperti ini. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan starternya susah hidup, susah gitu, bisa jadi one way-nya kena jadi ngelos. Satu itu. Nah, kalau di NMAX bisa aja terjadi ngelos, cuman yang paling sering di NMAX itu berisik atau noise. Jadi berisik aja suara mesinnya itu pada saat lamsam berisik, kalau digas hilang. Itu biasanya yang cacat. Sama juga di XC juga sama berisik juga. Kalau misalkan udah parah dia ngelos ya. Jadi one way ini udah ganti baru pakai Yamaha Mio M3 di X-Red dan Meiji. Nanti tinggal dipasang aja. Terus untuk one way untuk one way sendiri itu kalau bisa pada saat menyalakan motor itu si puli depannya kalau bisa jangan dilepas gitu. Jadi kalau nyalain motor jangan dalam keadaan si pulinya ini terlepas. Kalau untuk motor yang ada one way model gini, kenapa? Karena nanti jadi noise biasanya. Kalaupun mau itu puli depan harus dipasang meskipun lolo-lolonya pada dicabut semua. Misalkan kan mau pengecekan suara mesin, kadang ini kan dilepas. Nyatanya udah dibuka berisik gitu. Itu aja paling sama ini nih, ini sidrat ini mah tambahan aja. Sidrat ini X-Red, Mio M3, Mio J, terus NMAX ini sering kena ya. Jadi teman-teman hati-hati. Bagusnya memang ini pemasangan harus selalu ditorsi ya. Dan tapi kalau terlalu kencang dia beberapa rusak, apalagi pakai impact itu udah pengencangan itu tidak boleh kalau pakai impact. Oke teman-teman, itulah ulasan mengenai one way. Jadi part yang sering mengalami kendala pada saat bore up ini one way. Jadi teman-teman yang mempunyai gejala seperti itu ya silakan segera dicek, karena starter itu penting kalau buat di motor bore up supaya lebih memudahkan hidup dibanding di selah gitu ya. Tapi untuk motor-motor yang baru itu seperti BTSP, terus Aerox, terus Vario itu nggak ada one way ya. Jadi dia starternya model induksi magnet ya, jadi daya magnetik. Jadi kalau magnetnya lemah ya masalah juga. Terus kalau ADS-nya nggak dipasang berat, masalah juga. Jadi ada plus minus lah antara model yang ginian sama yang model yang baru. Terus untuk motor juga kalau misalkan sering mati gitu ya, starter mati ini one way itu resiko rusaknya lebih cepat ya dibanding dengan yang nggak sering mati. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan lamsamnya bermasalah itu segala diperbaiki supaya lebih awet lagi ya. Ya. Karena sekali lagi karena kapasitas mesin naik, beban untuk memutarkan mesin itu oleh dinamo itu berat, jadinya one way sama dinamo itu sering bermasalah. Ya, apalagi kan motornya memang sebelumnya waktu orisinilan udah lama juga dinamonya dipakai, one way-nya dipakai, terus ditambah lagi bore up. Ya. Jadi beda lagi cerita kalau misalkan bore up motornya benar-benar baru semua, kita bore up pasti lebih awet dibanding yang memang sebelumnya dipakai lama. Oke, sekian informasi, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Bacip Moto. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi
Teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video saya yang terbaik. Silahkan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make, aerob, making dan R15P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik. Super forget keramik, Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario series boleh, Varionya mau yang O, Vario 125O, Vario 125 New atau 150 keyless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah noken asmetik, bebas pilih noken asnya mau noken as apa, asal BRT, mau aerob, mau nmax, asal matic ya. Dan untuk juara ke-6 itu adalah noken as non matic ya. Jadi noken as non matic bebas pilih. Non matic itu ibaratnya CRF, making, Vixen, itu R15P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT, boleh pilih. Mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah Dinamo BRT. Jadi bebas pilih Dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya. Nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silahkan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.